kadang kita agak salah kaprah ketika dengar upah minimum nih. Upah minimum itu sejatinya adalah upah yang diberikan untuk first timer, untuk orang yang baru masuk ke bekerja gitu. Yang luput dari permintaan para buruh setiap tahunnya itu seharusnya adalah struktur skala upah. Ya, halo Sobat Cuan. Balik lagi di podcast Cuap-Cuan di segmen Koneksi, Konten, Ekonomi, Seksi. Nah, kita juga akan bahas konten tentunya di hari ini yang juga temanya seksi banget nih. Iya, betul. Di Hari Buruh, bahasnya tentang kesejahteraan buruh. Iya. Nah, bagi para buruh gimana nih tingkat kesejahteraannya? Apakah memang sudah merasa sejahtera di tahun 2024 ini? Atau karena memang masih banyaknya tuntutan dari para buruh, sebetulnya kesejahteraan itu masih cukup jauh di mata buruh. Dan tentunya kita akan membahasnya di sini bersama dengan Muhammad Hanri selaku Kepala Kajian Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan LPM FEB UI. Halo Mas Hanri, apa kabar? Halo Mas Bram, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tentunya ada Wiji Nurhayat, Mas Wiji, selaku dari editor CNBC Indonesia. Sehat ya Mas Wiji ya? Alhamdulillah sehat Mas Bram. Alhamdulillah. Dan tentunya di kesempatan kali ini saya akan bertanya ke Mas Hanri terlebih dahulu terkait kesejahteraan buruh yang selalu disuarakan begitu ya bagi para buruh ini. Sebetulnya bagaimana sih di kacamata Anda, di point of view Anda yang mana juga berkaitan dengan kesejahteraan buruh di Republik kita? Apakah memang sudah mencapai taraf sejahtera? Karena buruh memang tingkat dari kebutuhannya bertambah jadi tidak merasa sejahtera, atau mana memang kalau dari hitung-hitungan memang tidak bisa sejahtera begitu di hitung-hitungan saat ini? Silakan dengan jawaban. Oke, mungkin kita mundur dulu ya Mas Wiji. Terkait dengan buruh, siapa sih buruh ini? Tadi kita di belakang sempat ngobrol siapa sih buruh ini sebetulnya gitu. Sebenarnya idenya adalah di peraturan di salah satu PP, buruh itu adalah semua orang yang bekerja, semua orang yang mendapatkan upah dan dia nggak punya akses ke sumber produksi. Artinya cuma bisa bekerja dan dapat upah gitu. Artinya kita juga buruh dong. Iya. Ya kan? Kecuali kita punya kerjaan lain ya. Exactly. Dan kita punya sumber produksi lain yang kita bisa produksi, jualan. Nah itu kita bukan buruh. Tapi selama kita bekerja dan dapat upah, itu sebenarnya dikategorikan sebagai buruh. Nah, yang saya baca di tahun zaman Orde Baru dulu, memang itu agak sedikit kalau kotak-kotakin tuh antara yang buruh kasar, pegawai, PNS dan segala macam, sampai sekarang kita punya yang istilahnya karyawan dan buruh. Padahal sebenarnya kan harusnya semuanya pekerja based on skill yang rendah sama skill yang tinggi. Yang rendah biasa kita sebut sebagai blue collar, yang tinggi white collar gitu. Nah jadi mungkin sebenarnya itu mungkin yang yang harus kita perhatikan, mungkin yang lebih low skill ya, yang kesejahteraannya mungkin harus kita pertimbangkan. Oke, dari situ baru kita pindah ke sejahtera. Apa sih yang kira-kira yang indikator sejahtera yang harus kita perhatikan dari buruh ini? Misalnya, yang pertama tentunya income ya. Income basisnya adalah, kalau yang kita tahu, upah minimum, baik provinsi, kabupaten kota, maupun sektoral. Itu indikator pertama. Kedua adalah assurance dia buat bekerja. Dia nyaman nggak sih buat bekerja? Nyaman dilihat dari satu, keselamatan dia. Apakah dia K3-nya, keselamatan kesehatan kerja ya, K3, itu terjamin nggak sih tempat kerja dia? Itu satu. Kedua adalah ketika dia kehilangan pekerjaan, dia masih bisa smoothing consumption dia nggak sih gitu? Dia masih bisa consume sesuai dengan kondisi dia sebelum dia bekerja. Oke, yang pertama upah minimum sebenarnya sudah diatur di pemerintah. Diatur sama pemerintah di PP 5 tahun 2023, kalau saya nggak salah. Correct me if I'm wrong, mungkin nanti bisa dicek lagi. Tapi intinya pemerintah sudah mengatur yang berlaku, baik di level provinsi, kabupaten kota, ataupun sektoral. Sebagai contoh misalnya, tadi saya bilang upah itu relatif sebetulnya. Kita dikasih Jakarta misalnya 4,9 jutaan rupiah. Mungkin BPS baru-baru ini ngeluarin survei biaya hidup itu di Jakarta sekitar 10-15 juta. Ya, 15 juta ya. 15 juta lah ya. 14,8. Di mana indikatornya kan ada kayak rumah, listrik, pendidikan anak, pangan, dan lain-lain. Dari situ kita mungkin bisa lihat secara relatif UM-nya jauh banget ya gitu loh. Buat bisa hampir 3 kali lipat ya. Betul, kita butuh 3 kali lipat naik supaya biaya hidup Jakarta terpenuhi. Tapi itu siapa? Biaya hidup siapa?
mungkin jangan-jangan Raffi Ahmad masuk di survei itu kan, sehingga rata-ratanya tarik ke atas gitu. Saya nggak tahu juga. Cuma artinya kalau kita ngelihat ke sana, mungkin 5 juta nggak akan cukup gitu. Tapi kita kalau di akademisi kan berusaha seobjektif mungkin ya. Nah, di akademisi itu ada indikator yang cukup objektif yang bisa kita gunakan buat membandingkan antar tahun dan antar negara. Namanya Kites Index. Ngebandingin antara sekarang versus median. Median itu median dari upah yang berlaku di upah yang faktualnya ada di Jakarta misalnya. Idealnya angkanya di 0,3 sampai 0,6. Jadi ini median, tuh ada di ya seginiannya lah kurang lebih. Di gitu bawah berarti ya? Namanya juga minimal kan. Harusnya agak di bawah. Di Indonesia rasionya hampir 1. Artinya kita itu hampir sama dengan median upah yang berlaku saat ini gitu. Perbandingan Portugal, negara-negara lain itu range-nya di 0,4, 0,6. Bahkan negara-negara tetangga juga masih di bawah 1. Artinya apa? Sebenarnya kita itu lumayan tinggi gitu loh, secara absolut dibandingkan negara lain. Jadi makanya tinggal pilihannya adalah apakah kita sebetulnya dengan hampir 5 juta itu kita bisa pilih sebetulnya kan rumahnya mungkin yang sesuai dengan angka segitu gitu. Itu jadi menurut saya menurut kacamata pendidikan akademik ya itu udah lumayan tinggi lah gitu loh dibandingkan negara-negara lain secara objektif. Terus keselamatan kerja misalnya dari aspek assurance, makin kesini perusahaan-perusahaan besar itu udah mulai menerapkan banyak K3 ya, protokol-protokol kesehatan. Tinggal apakah diimplementasikan sama pekerjaannya atau enggak gitu loh. Kadang-kadang kan kita suka abai, pas COVID aja kemarin pakai masker masih suka agak belang-belonteng gitu kan. Ya. Tapi sudah banyak peraturan, misalnya kayak evakuasi kemana gitu. Misalnya terjadi kebakaran, evakuasi kemana itu udah banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar. Apalagi yang pabrik-pabrik gitu ya, itu diterapkan. Yang ketiga ini mungkin yang masih jadi challenge, assurance ketika dia ada shock di dalam hidupnya. Kalau dia di PHK, dia mau kemana gitu. Itu perannya BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Kesehatan kita udah punya coverage yang bagus, lebih dari 92% masyarakat Indonesia udah tercover BPJS kesehatan, fine. Tentang kesehatan, ketenagakerjaan yang masih nggak terlalu bagus. Maksudnya kalau misalnya pekerja-pekerja yang low skill, apalagi yang di sektor informal misalnya, itu mereka masih belum tercover. Kalau yang di perusahaan gede mungkin dia otomatis tercover karena perusahaan gedenya itu kena sanksi dari Kemenaker kalau misalnya mereka nggak mendaftarin pekerjaannya jadi peserta. Tapi perusahaan kecil misalnya, jangankan mikirin buat BPJS, buat naikin upahnya aja tiap tahun kan mungkin masih mikir ya gitu. Betul. Nah itu, bayangkan ketika misalnya, biasanya kan pekerja low skill ini orangnya, dia breadwinner ya. Satu keluarga, bapaknya kerja jadi buruh, bapaknya aja yang punya penghasilan. Bayangkan kalau bapaknya misalnya tiba-tiba sakit atau kecelakaan kerja, atau bahkan amit-amit meninggal. Habis kan penghasilan di situ tuh, penghasilan keluarga tersebut. Nah itu nggak ada jaminan yang melindungi keluarganya. Kalau misalnya dia nggak tercover di BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini, BPJS Ketenagakerjaan itu coverage-nya masih sangat-sangat rendah. Apalagi buat yang informal itu kalau nggak salah cuma 0,3% dari pekerja. Not even 1% gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh sum up tadi, dari aspek kesejahteraan mungkin yang paling harus didorong adalah assurance tadi, perlindungan tadi sih menurut saya. Kepanjangan ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Komprehensif justru ya. Nah, kalau misalnya kita bicara perlindungan, berarti kesejahteraannya Anda katakan walaupun perlindungan itu ada di dalam kesejahteraan, tapi masih kurang kalau dari perlindungan para pekerja. Betul. Nah, ini kalau misalnya kita tanya lagi nih, berarti apa bisa disimpulin juga sebetulnya tingkat kebutuhan para buruh yang meningkat jadinya kurang terus, Mas Wiji? Atau gimana kalau pandangan Mas Wiji di editor? Jadi soal masalah upah ini terus berpolemik ya setiap tahun gitu. Karena buruh menilai bahwa kenaikan upahnya kurang. Apalagi di tahun ini tuh pemberlakuan aturan baru perhitungan UMP kan ada perubahan yang cukup signifikan. Bukan hanya dihitung dari angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi juga ada indeks tertentu yang menurut atau diklaim oleh para buruh itu ada membatasi kenaikan dari upah minimum gitu. Nah, sekarang
kita kembalikan lagi kepada buruh, apakah dengan upah yang sebesar itu mereka bisa mencukupi gitu. Tapi memang klaim dari mereka kebanyakan bahwa angka kenaikan upah yang sekarang ini adalah masih kurang gitu. Bahkan mereka menyebutnya, mungkin sering juga disebut oleh berita-berita CNBC bahwa generasi makan tabungan gitu. Dan itu tidak menutup, apalagi ketika kemarin BPS mengeluarkan data terbaru terkait dengan kebutuhan hidup di DKI Jakarta, di mana angkanya 14,8 juta per bulan gitu. Buruh langsung bereaksi bahwa ini adalah fakta gitu. Jadi memang ini menjadi polemik yang harus segera dipecahkan ya. Bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga pemerintah harus mulai menilai ke depan bagaimana sih perhitungan yang oke, yang adil bagi para buruh dan tidak membebankan kepada pengusaha. Seperti itu. Ada titik equilibrium di sana. Iya. Dan ini juga menarik Anda kita lihat atau baca-baca narasi dari CNBC juga, ya mana sebetulnya pemerintah itu mengharapkan game changer atau menemukan titik equilibrium dari pelaku usaha dan juga pekerja ini di Omnibus Law. Tapi justru saat ini Omnibus Law ini justru dikecam oleh buruh dan juga dianggap gagal dalam menengahi antara pelaku usaha dan juga para buruh. Nah, kalau pendapat Mas Handri seperti apa? Sebenarnya Omnibus Law ini kalau kita boleh husnuzon lah sama pemerintah, sebenarnya ini berusaha justru buat ngerapihin semuanya lah sebetulnya. Cuman memang mungkin kan masih muda juga ya, masih baru 2 tahun. Itu levelnya undang-undang. Kan harus turunkan ke peraturan pemerintah, peraturan menteri dan segala macam. Mungkin yang paling banyak dicecer adalah satu upah yang kecil ya. Betul. Satu upah murah versus outsourcing biasanya alih daya. Di mana ini kembali lagi tadi, kalau upah murah sebetulnya formulanya si upah minimum tadi itu juga sebenarnya ini usaha juggling pemerintah antara menjaga ekonomi tetap jalan versus menjamin daya belinya para buruh gitu loh sebetulnya. Bayangkan kalau misalnya tadi kayak Mas Wiji bilang itu kan memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi plus alfa itu yang indeks tertentu. Indeks tertentu ya, antara 0,1 sampai 0,3. Nah, itu sebenarnya yang menjadi instrumen pemerintah buat menjaga supaya, bayangkan kalau misalnya inflasi naik 1%, upah buruh juga naik 1%. Berarti kan ketika upah buruh naik, biaya produksi juga naik sebesar inflasi gitu. Biaya produksi naik sebesar inflasi, harga barang tadi beli kopi itu kan bakal naik juga gitu loh. Nah, itu bubbling ke ekonominya kan jadi inflasinya juga jadi meledak gitu loh. Daya beli masyarakat secara umum itu juga jadi turun. Nah, ini sebenarnya kenapa inflasi naik 1, UM itu naiknya juga nggak 1 gitu loh. Ada persentase fraksi tertentu gitu loh. Itu usaha pemerintah supaya buruhnya nggak terzolimi banget, tapi ekonomi masih bisa jalan. Itu satu dari sisi upah. Tadi yang outsourcing mungkin. Outsourcing ini dampaknya adalah ke tadi perlindungan. Outsourcing itu mereka nggak otomatis tercover sama BPJS tadi contohnya misalnya. Mereka ya PKWT kan, PKWTT tidak terbatas, itu kan tidak menjadi kewajiban perusahaan buat ngedaftarin pekerjanya di BPJS. Artinya once si pekerjanya itu keluar dari perusahaan, dia nggak punya JHT, jaminan hari tuanya BPJS. Maksudnya mereka jadi nggak punya severance pay lah ketika buat melanjutkan hidupnya itu. Not to mention ada juga yang jaminan harusnya di cover juga, JKP namanya, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu juga program yang masih baru banget gitu di Indonesia. Itu yang mungkin isu yang melekat dengan outsourcing tadi juga gitu loh. Ketika yang harusnya udah tetap tapi masih di outsource juga, masih di PKWT-in juga gitu loh. Nah, itu diperpanjang kontraknya lagi, diperpanjang ya kan, mereka nggak dapat benefit yang sama dengan pegawai tetap gitu. Salah satunya adalah tadi jaminan perlindungan tadi. Nah, ini kan dari kusnuzonnya nih Mas Wiji. Nah, kalau dari uzonnya, karena memang tuntutan buruh kan dihapus. Apakah dengan dihapusnya, misalnya dikabulkan oleh pemerintah dihapus nih Omnibus Law Cipta Kerja, ini juga akan membuat nasib para buruh lebih baik ke depannya, atau justru makin
ya kalau kita lihat kesejahteraannya justru makin sulit nanti. Iya kan, pemerintah juga hitung-hitungan ya, Mas Bram ya. Nggak mungkin semuanya menuruti permintaan buruh gitu. Karena di satu sisi kan ada dua pengorbanan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang pertama, kalau misalkan membela pengusaha, itu kan mereka harus melihat investasi ya ke depan seperti apa. Kemudian kalau mereka menilai atau membela buruh, mereka juga melihat konsumsi. Investasi dan konsumsi ini merupakan dua pendorong untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya gitu. Nah, sekarang pemerintah coba untuk ini, menurut saya pribadi gitu. Jadi coba untuk mempertemukan lagi nih antar unsur pemerintah, pengusaha dan juga pekerja. Kira-kira model pengupahan seperti apa yang kira-kira ideal gitu. Jangan sampai gini. Karena saya sering ngobrol dengan teman-teman buruh, mereka menilai bahwa perhitungan, metode perhitungan itu disetujui oleh beberapa kalangan buruh, tapi beberapa kalangan buruh mereka belum setuju. Tapi sudah diketok palu gitu bahwa sudah digeneralisir bahwa itu sudah disetujui oleh para buruh gitu. Padahal sebagian besar para buruh belum menyetujui gitu, karena kita tahu sendiri bahwa konfederasi serikat buruh ini kan banyak sekali, ya nggak cuma satu gitu, tapi ada beberapa, bahkan ada banyak yang cukup besar, mereka punya massa gitu. Nah, jadi bikin skema pengupahan yang oke lah gitu, yang adil gitu bagi pengusaha, buruh dan pekerja. Seperti apa? Apakah mau membuat kebijakan pengupahan seperti dulu lagi, menghitung 64 komponen hidup layak ya, KHL gitu. Jadi coba menghitung apakah itu merupakan sistem yang adil atau tidak, atau memberlakukan kembali skema pengupahan inflasi plus pertumbuhan ekonomi yang menurut para buruh sebenarnya itu lebih ideal dibandingkan sekarang yang harus dikalikan oleh indeks tertentu yang membuat nilai upah kenaikan setiap tahun itu harus dibatasi. Jadi ini merupakan PR ke depan, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan win-win solution antara kebutuhan buruh dan pengusaha, di mana pengusaha yang harus diperhatikan adalah investasi ke depan bagaimana, kemudian kalau buruh ya tadi konsumsinya terus dijaga, biar bagaimanapun juga mereka salah satu pendorong ekonomi karena mereka juga penyumbang dari sisi konsumsi, seperti itu. Oke, yang pasti harus sinergi begitu ya. Sinergi, betul. Pekerja, lalu juga pelaku usaha, ini kan juga dan sama-sama. satu lagi Mas Bram yang paling penting adalah tambahannya adalah kebijakan dari masing-masing Pemda nih. Nah, untuk DKI Jakarta mungkin yang paling bagus untuk dicontoh, misalnya ketika UMP itu diketok, oke lah naik berapa persen gitu, tapi Pemprov DKI Jakarta coba untuk memberikan stimulus atau tambahan untuk membantu kehidupan para buruh. Misalnya satu, mereka membuat kebijakan seperti transportasi gratis. Kemudian ada subsidi pangan. Biasanya tuh mereka akan menggelar pasar murah gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kemudian mungkin ada lagi kebijakan lain kayak misalnya memberikan rumah susun dan lain-lain. Nah, kebijakan seperti ini yang sebenarnya adalah membantu di mana kenaikan upah para buruh memang dibatasi, tetapi ada peran dari masing-masing pemerintah daerah untuk memberikan bantuan setidaknya untuk stimulus agar konsumsinya buruh itu tidak tergerus oleh inflasi seperti itu. Oke, jadi langsung aja Mas Ari. Oke, mau nambahin silakan. Mungkin satu yang harus dilurusin ya. Kadang kita agak salah kaprah ketika dengar upah minimum nih. Upah minimum itu sejatinya adalah upah yang diberikan untuk first timer, untuk orang yang baru masuk ke bekerja gitu. Yang luput dari permintaan para buruh setiap tahunnya itu seharusnya adalah struktur skala upah. Jadi once mereka masuk, 4,95 juta. Betul. Itu justru buat safety net supaya orang masuk langsung dapat segitu. Tapi sebenarnya kan begitu dia setiap tahun dia bekerja, dia dapat pengalaman, dia dapat skill baru, segala macam, improve. Artinya kan harusnya gajinya naik terus setiap tahun gitu loh. Bukan mengharapkan dari kenaikan UMP atau UMK gitu. Maka yang harusnya dipertimbangkan sama pemerintah dan mungkin kita amati bareng-bareng adalah tadi itu struktur skala upah itu. Bagaimana improvement gaji dan karir seorang itu bisa tercermin juga di gaji dia. Iya. Itu yang sering luput sebetulnya. Betul. Dan kita nggak punya datanya masalahnya. Ya, UMP itu memang jaring pengaman. Artinya orang yang atau pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun dan itu pekerja lajang. Itu dia. Jadi ketika dia mungkin sudah menikah dan punya anak, bolehlah dia harus bolehlah dia membuka negosiasi dengan perusahaan
apakah perusahaan bisa membuat kebijakan yang berbeda atau bagaimana. Itu merupakan negosiasi dari pekerja dan perusahaan. Salah kaprahnya sekarang buruh ngerasa kayak gaji saya itu UMP gitu. Betul. Berarti harusnya dia dapat lebih tinggi lagi kalau dia udah bekerja sekian tahun. Betul. Oke. Nah, tapi memang kalau dilihat secara realitanya ada juga Mas Andri yang memang sudah bekerja bertahun-tahun tapi tidak ada kenaikan. Nah, ini juga itu yang harus kita Nah, kalau misalnya dari kacamata redaksi sendiri untuk mengadu orang kalau kita lihat orang kecil lawan perusahaan yang besar, biasanya udah takut duluan karena kalau udah berurusan dengan hukum dan lain-lain yang udah kalau dipikir bakal kalah begitu orang kecil. Nah, ini mengadu itu harus kemana sih Mas Widi sebetulnya? Kalau mengadu tentu ke dinas tenaga kerja setempat ya, atau ke pusatnya atau ke Kemnaker gitu. Tapi kan harus ada beberapa indikator di mana nanti Kemnaker atau Disnaker setempat itu akan menilai apakah memang aduan yang diterima oleh pekerja ini akan ditindaklanjuti atau tidak gitu. Seperti apa? Kalau misalnya perusahaan tersebut mengalami kerugian, misalnya 3 tahun berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut, sedangkan pekerjanya itu terus meminta untuk menaikkan gaji, kan nggak mungkin juga. Dan itu sudah dibuktikan bahwa perusahaan akan memberikan laporan kepada Kemnaker atau Disnaker tentang laporan keuangan mereka nih. Nih, laporan saya nih, perusahaan saya 3 tahun berturut-turut udah rugi gitu. Kita tidak mungkin untuk menaikkan gaji karyawan gitu. Digaji pun kita udah alhamdulillah, mereka udah alhamdulillah, tapi untuk menaikkan gaji kita tidak bisa. Bagaimana kompensasinya? Ya nanti akan dilakukan tripartit ya, atau pertemuan antara pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah tadi gitu. Win-win solutionnya itu nanti akan diketok, dan selama ini so far cara seperti itu yang biasa dilakukan, dan biasanya buruh baru tahu bahwa kondisi perusahaan itu memang lagi drop itu ketika dipertemukan itu gitu. Jadi memang nanti biasanya pemerintah akan meminta bukti kenapa kamu tidak menaikkan gaji karyawan kamu. Ya udah, nih bukti-buktinya ini, oke gitu. Kalau bukti-buktinya kuat, kemudian nanti akan disampaikan kepada pekerjanya dan pekerja yang menerima, itu merupakan win-win solution yang bisa dilakukan. Oke, jadi untuk para buruh yang merasa tidak memiliki rasa keadilan di kantornya, bisa dengan cara yang tadi disebutkan. Lapor langsung ke Disnaker atau Kemnaker. Nah, langsung ke Disnaker atau Kemnaker, jangan takut karena nanti juga ada mediasi di sana begitu antara perusahaan, Kemnaker, dan juga para buruh. Nah, ini ingat-ingat begitu ya. Jadi jangan takut, kuncinya agar memang kedepannya jauh lebih baik begitu sistem pengupahan kita. Terima kasih Mas Handri dan juga Mas Wiji telah bergabung di Cuap-Cuap Cuan, di Koneksi di hari ini. Tentunya buat Sobat Cuan, terus pantengin podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, lalu juga kita ada di Anchor, dan juga kita ada di Apple Podcast. Dan pantengin juga Instagram kita, YouTube kita juga dipantengin biar selalu update begitu ya dengan berita di podcast Cuap-Cuap Cuan. Saya Bramudia Prabowo pamit undur diri. Handri pamit. Wiji pamit. Bye-bye. Selamat Hari Buruh.